membacakan terlebih dahulu profil singkat milik beliau. Beliau bernama Aiman Wicaksono yang kini aktif menjadi news anchor dan eksekutif produser di salah satu TV nasional. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjananya di Telkom University dan mendapatkan gelar masternya di Universitas Indonesia. Beliau juga mendapatkan banyak sekali penghargaan yang salah satunya adalah The Most Favorite News Anchor dalam acara penghargaan Panasonic Gobel Awards pada tahun 2018. Kepada narasumber kita, Mas Aiman, ini biasanya kita manggilnya apa nih? Mas Aiman kah atau Bapak Aiman kah? Apakah sudah ada narasumber kita? Selamat pagi Mas Aiman. Oke. Oke, baik. Baru sekarang. Tadi nggak bisa dibuka mute-nya soalnya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Mas Aiman. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Aiman. Baik, terima kasih. Terima kasih, saya tadi nggak dapat informasi dengan Mbak siapa, tapi terima kasih semuanya. Sehat selalu. Ini ada 156 partisipan. Nanti kita interaktif aja karena waktunya juga terbatas. Saya hanya bisa sampai 10:15 karena nanti saya ada live IG juga. Jadi kita akan buat cepat aja nanti. Saya ada slide, tapi mungkin nanti kita bisa interaksi di sini. Dengan Mbak siapa, mohon maaf? Dengan Fani, Area Februari. Mbak Fani, oke. Iya. Mbak Fani ini semuanya peserta mahasiswa ya di Unjani? Sebagian besar itu mahasiswa, tapi sebagian besar lagi ada yang dari instansi lainnya. Seperti udah kerja dan yang lain-lainnya. Oh, alumni atau apa? Iya, ada alumni, ada dari yang luar juga, ada guru, kalau tidak salah kemarin juga banyak sekali yang mendaftar karena yang terbukanya untuk umum, Mas Aiman. Oh, baik, baik. Dan kita bicara soal apapun ini yang terkait dengan dunia komunikasi, dunia saya, yang kemudian kita semua sebenarnya, karena komunikasi adalah dunia manusia. Nggak ada manusia yang tidak berkomunikasi. Banyak kemudian yang bertanya kepada saya, gimana sih cara hilangin gugup? Itu pertanyaan yang hampir selalu ada ketika saya memberikan kelas, sudah lebih sekitar 20 tahun terakhir lah. Ya. Dan saya pernah jadi dosen juga, tapi karena kesibukan jadi saya nggak bisa lanjut. Ada juga pertanyaan soal bagaimana kita menyampaikan topik yang dirasa bisa bermanfaat, ya. Bagaimana kemudian kita bisa ini kita bicara soal hal yang lebih luas, tapi bicara soal hal yang lebih sempit misalnya, bagaimana kita berkomunikasi dengan dosen, berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi antara guru dengan murid, dan lain sebagainya. Kadang-kadang banyak loh orang yang nggak bisa ngomong, orang yang bahkan di lingkungannya itu dia menghindar dari lingkungan sosialnya karena dia merasa hanya satu persoalannya, dia nggak berani untuk ngomong. Dan itu menjadi masalah di kemudian hari. Akhirnya dia apa? Ini bisa menjadi masalah psikologis. Jangan dianggap, mungkin dulu saya sempat berpikir, ngapain sih kuliah komunikasi? Kuliah komunikasi cuma, ini kan belajar orang ngomong nggak perlu kuliah lah, nggak perlu SKS, apalagi S1 144 SKS, mungkin sampai sekarang pertama ya, atau mungkin lebih sedikit 120. Dulu zaman saya S1 144 SKS. Atau S2 misalnya yang 16 kali 4 berapa? 20. Sekitar 60-70 SKS lah S2. Kenapa sih mesti ikut kuliah komunikasi? Toh semua ini kan kita alami aja. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ternyata setelah saya pelajari banyak sekali luar biasa teori komunikasi yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan efeknya juga luar biasa. Efeknya apa? Efeknya adalah kita punya efek psikologis ketika kemudian itu nggak kita selesaikan. Saya mau coba sedikit share dari slide saya ya. Minta waktu sebentar.
Oke. Ini yang pasti kita akan rasakan. Setiap kali kita merasa bahwa kita mau komunikasi, entah itu komunikasi publik atau komunikasi dengan satu orang yang kita anggap orang itu punya pengaruh, ya dosen misalnya, guru, atau bahkan orang tua. Seorang tua sekalipun bisa jadi loh, itu kemudian ada kendala di situ. Tapi saya bicara soal yang lebih luas lagi, ke komunikasi publik. Kalau kita misalnya di organisasi dan lain sebagainya, kita biasa berkomunikasi. Itulah kemudian manfaat dari berorganisasi di mahasiswa. Kenapa? Karena kita tahu kekurangan kelemahan kita. Itu yang menurut saya paling berharga dari organisasi. Bukan hanya belajar organisasi, gimana mengatur dan lain sebagainya, gimana mengkoordinir, gimana melihat. Bukan hanya itu. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita untuk kemudian kita perbaiki ke depan. Itu yang paling penting. Setiap orang yang hendak berkomunikasi, apalagi sifatnya adalah komunikasi publik, itu kita selalu merasa feeling bad. Bukan begitu, kawan-kawan? Nah, nanti bisa dirasakan. Nah, apa sebabnya? Karena kita ingin sukses yang instan. Gue nggak mau nih kayak gini karena gue takut dibilang A. Gue nggak mau nih kayak gini karena gue takut dibilang B. Gue nggak mau nih kayak gini karena gue takut dibilang C. Udah takut duluan. Tapi gue mau kayak gini karena gue mau dibilang hebat seperti A, hebat seperti B. Instan. Nah, itulah kemudian terlalu berat. Nggak ada latihan, nggak tahu kekurangan kelebihan, tapi tiba-tiba langsung ke bicara soal keinginan atau kemampuan yang langsung ngompak. Nah, sampai di sini ada nggak yang ngerasa hal yang sama? Boleh dong kirim di komentar, di chat. Saya bicara biar saya bicara lebih real dari apa yang kemudian teman-teman rasakan. Boleh ya? Saya tunggu ya. Boleh. Nah, saya tunggu boleh pada peserta. di Silakan. ya. Boleh lewat moderator. Saya lupa, mohon maaf. Namanya Incom sih soalnya. Baca apa namanya? Pengalaman saya sendiri nih, kalau misalnya untuk berbicara sekarang aja saya sebenarnya masih gugup loh, Mas. Pasti Saya semua. Jangankan siapa Mbak sorry namanya? Mbak Fani. Nama saya Fani. Mas. Iya. Fani, oke. Jangankan Fani yang mungkin baru berapa tahun nih komunikasi publik. Saya 20 tahun, itu pasti ada sesuatu. Bukan, ya saya nggak bilang gugup, ya, tapi ada sesuatu. Sesuatu itu apa? Ada hal yang memang beda. Saya yakin misalnya Pak Rektor kan, saya lumayan dekat dengan Pak Rektor ya, Prof. Hik. Berapa puluh tahun kemudian bicara depan publik. Pasti untuk isu-isu tertentu, ada hal-hal yang berbeda, dirasakan berbeda. Saya yakin betul. Apalagi misalnya kaitan dengan isu-isu yang sensitif. Ya, katakanlah misalnya hubungan Indonesia dengan Amerika, hubungan Indonesia dengan Tiongkok, kemudian dengan Rusia yang sekarang makin kita tahu lah ada gerakan-gerakan yang terjadi di mana ada konstelasi politik yang berbeda. Itu yang kemudian terjadi dan menjadi isu yang hangat dibahas. Misalnya hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang kemudian diarahkan ke yang lain sampai kemarin juga masuk ke tes KPK dan lain sebagainya. Prof. Hik, apa kabar? Nah, ini dia. Saya baik, Mas Aiman. Terima kasih. Tadi udah disebut-sebut rektor, jadi muncul saya langsung kan. Selamat pagi Pak Rektor. Selamat pagi semuanya. Pak Rektor luar biasa nih. Mohon maaf, saya tadi agak telat ini masuknya karena barusan selesai dengan para mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani yang sedang ikut pelatihan kompetensi. Jadi baru nyampein materi terus langsung masuk ke sini. Sebelumnya Mas Aiman, boleh saya potong sebentar ya? Silakan, Pak Rektor. Jadi pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih ke Mas Aiman yang berkenan untuk hadir di sini, memberikan materi bagi teman-teman semua yang hadir di sini, baik dari Inkom maupun dari luar Inkom, alumni, untuk menunjukkan bahwa satu Universitas Jenderal Ahmad Yani kita mampu nih menghadirkan
seorang Aiman Wicaksono ke sini. Aduh. Dan yang kedua, Mas Aiman, ini saya sebagai rektor, ini kan kita perlu untuk memboost profil dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya, supaya universitas kita ini tidak hanya dikenal di Cimahi ataupun di Jawa Barat. Karena kalau saya dengar dari teman-teman saya di luar Jawa Barat, banyak yang bertanya nih, apa sih itu Universitas Jenderal Ahmad Yani? Itu di mana? Bahkan ada yang bilang Universitas Ahmad Yani. Universitas Ahmad Yani itu adanya di Banjarmasin. Ya. Oke. Iya. Kalau yang pakai jenderal di kami nih, di Cimahi. Bahkan Padahal itu terkenal banget, dari saya dulu kuliah di Bandung juga terkenal. Nah, Tapi Jawa kalau Barat ya. Jawa Barat. Tapi kalau udah keluar dari Jawa Barat, orang mulai kurang dikenal. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk memboost profil dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan ini juga permintaan dari Bapak Kasat, di mana Universitas Jenderal Ahmad Yani kan miliknya TNI Angkatan Darat. Nah, jadi saya minta nih kepada teman-teman Inkom, bantu saya ya. Karena saya lihat daripada saya tidak memanfaatkan para mahasiswa, ya kan, mahasiswa ini talentanya luar biasa, milenial. Kalau udah soal berkaitan dengan apa namanya medsos dan lain sebagainya, pastilah mereka jago. Nah, tapi jagonya mereka masih belum terstruktur. Nah, oleh karena itu saya ingin menghadirkan Mas Aiman untuk memberikan pemahaman juga kepada teman-teman dari Inkom dan teman-teman yang ikut di sini, bagaimana sih sebenarnya membuat itu sesuatu itu secara terstruktur, ya. Kalau saya lihat nih Mas Aiman mungkin juga udah lihat TNI Angkatan Darat kan punya itu 60 detik gitu ya. Saya lihat tuh di situ, saya lihat memboost TNI Angkatan Darat itu bukan berarti harus tentara begini-begini, tapi kelihatan bahwa ada sisi humanisnya, ya, orang yang katakanlah difabel dibantu oleh Bapak Kasat, bahkan sampai anaknya dan lain sebagainya. Sisi humanisnya bisa dimunculkan, ya. Dan sosial media mereka itu tidak cuma foto-foto, tapi bergerak gitu kan. Ada filmnya dan lain sebagainya. Nah, jadi Mas Aiman, saya mengatakan pada saya sendiri, termasuk juga para dekan, ayo kita harus gerakan ini sosial media kita. Ya, kita harus bisa memperkenalkan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Nah, cuman permasalahannya adalah gimana ini? Ya, itu yang maka saya katakan saya libatkan mahasiswa, tapi mahasiswa juga kebetulan punya ide lagi bahwa mereka perlu inilah apa namanya mendapatkan ilmu secara lebih baik gitu ya. Sehingga saya mengundang Mas Aiman. Nah, itu jadi Mas Aiman. Dan yang terakhir, saya tahulah Mas Aiman ini apa namanya di televisi itu bisa mengangkat hal yang tidak dilihat tapi menjadi lihat. Karena kalau misalnya cuman semua ya mainstream aja gitu kan, semua ya kayak gitu. Karena misalnya saya ingat waktu saya diwawancara sama Mas Aiman misalnya gitu ya, waktu itu tim 9 atau tim 8, tim 9 mungkin yang waktu itu pernah itu. Jadi melihat sisi-sisi apa sih yang belum digali oleh jurnalis-jurnalis lain yang kita perlu munculkan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu yang saya berharap Mas Aiman bisa share di sini. Termasuk sedikit promo, Prof. Untuk hari Senin Aiman besok, ini kan soal KPK rame. Mainstreamnya banyak. Aiman mengangkat upaya intelijen berupa operasi senyap dalam tes KPK. Nanti nonton ya. Iya, siap. Iya, itu. Nah, jadi inilah makanya itu yang saya melihat Mas Aiman ini punya kelebihan di situ. Jadi terima kasih kehadirannya Mas Aiman. Mohon dilanjut. Ini mohon maaf saya potong di sini. Dan teman-teman dari Universitas Jenderal Ahmad Yani maupun dari luar Universitas Jenderal Ahmad Yani, mudah-mudahan kita bisa belajar langsung dan saya minta bisa interaktif walaupun harus betul. Ya supaya lebih enak. Jadi ini juga beradaptasi dengan kalau ini kan jurnalistik di masa pandemi, tapi ini sekarang pembelajaran di masa pandemi juga kita harus beradaptasi. Saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih Mas Aiman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak Romi, ada di situ Prof. Ada Kepala Biro Kerjasama mahasiswa saya nih Pak Romi, Dr. Romi.
Kebetulan saya dengan Prof. punya hobi yang sama, nge-gym. Sehat terus, Iya, Prof. betul. Sehat. Tangannya semakin besar soalnya Mas Aiman saya lihat itu. Masih kalah sama Prof. Oke. Siap. Siap. Nanti Oke. saya izin kira-kira jam 10.15 saya harus live Mas Aiman ya. Iya. Saya Oke. juga sama Prof. 10.15 karena kenapa? Jam 10:30 nanti lewat sedikit. Mungkin saya harus ada live ID dengan Dokter Gizi. Yang mau gabung nanti silakan kalau ada terkait dengan diet dan juga kehidupan yang kita harus jalani sekarang. Kesehatan dan juga kebugaran. Iya. Baik. Baik kalau gitu. Baik. Terima kasih. Lanjut. Silakan. Terima kasih. Ini luar biasa kehormatan. Pak Rektor bisa ikut juga, mungkin ada Bu Rektor, Bu Wakil Rektor juga, ada yang lain juga. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Izin, Prof. Silakan. Siap. Ini ada juga nih masuk nih dari Unjani Fatan. Ada Kak, relate banget sama yang saya alami. Itu cuma satu, nih pasti banyak yang lain belum ngomong nih. Saya yakin betul bahwa ada hal yang sama di sini. Nah saya masukkan lagi ya tadi ya. Ini slide share. Kenapa kita ya. Ini udah jelas ya. Ini biar gampang gini aja deh. Nggak usah slideshow. Karena kita selalu ingin yang perfect. Kita selalu ingin yang sempurna. Padahal kita nggak pernah tahu potensi diri kita. Kita nggak tahu kekurangan kita. Bahkan kita juga nggak tahu kelebihan kita. Tapi kita ingin seperti dia. Bagus nggak? Bagus. Tetapi pertanyaannya satu. Nggak akan bisa melompat. Kenapa? Semua orang nggak ada. Tuhan tuh memberikan kita step by step, gradual, continuity, ketekunan. Nggak akan ada yang bisa. Mau seperti A, mau seperti B, tapi kemudian kita ingin melompat. Nggak akan bisa. Dan itu mustahil untuk dilakukan. Kita bukan komputer yang bisa diprogram langsung bisa mengerjakan A dan B. Tapi kita bisa lebih sakti dari komputer. Ketika kita melakukan ketekunan dan pelatihan, dan juga apa yang ingin kita kejar. Oleh karena itu, di tentara kan ada istilah ya, kami bukan hebat, kami bukan jago, tapi kami terlatih. Itu kalimat yang tepat. Kenapa? Karena nggak ada kesempurnaan, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Tidak ada kepiawaian, tidak ada kemampuan mumpuni, tidak ada keahlian yang hakiki tanpa ada latihan. Nah, teman-teman memang sekarang harus, menurut saya ya, di kampus ini, teman-teman di dunia kampus ini, teman-teman udah harus memilih. Teman-teman udah harus tahu pertama, di mana kelebihan dan kekurangan teman-teman. Apa yang teman-teman akan kejar di depan. Bagaimana kemudian teman-teman mengejar itu. Sudah harus dikerucutkan. Jangan kemudian sudah tingkat mahasiswa misalnya, tapi teman-teman nggak tahu ke depan kira-kira mau apa. Teman-teman mau buat apa. Kadang-kadang ada pertanyaan yang salah begini. Saya sedikit memotivasi teman-teman. Banyak orang tua yang salah kemudian untuk menyatakan bahwa kamu mau jadi apa? Itu menurut saya pertanyaan yang salah. Harusnya pertanyaannya diubah menjadi, kamu mau buat apa ke depan? Atau kamu mau buat apa di depan? Nah, dari situlah kemudian sang individu, sang anak tersebut terpicu untuk berpikir, melihat ke dalam, menemukan potensi dirinya, dan kemudian terinspirasi dengan sosok-sosok misalnya, lalu kemudian melakukan latihan-latihan, melakukan persiapan untuk mengejar apa yang kemudian dia akan buat. Nggak apa-apa lebih dari satu, nggak harus satu, tapi juga jangan kebanyakan supaya fokus. Dan itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang kedua, saya harus sampaikan. Tadi kan kenapa kita feeling bad? Karena satu, kita mau instan yang cepat. Kita mau perfect secara instan. Yang kedua, kita nggak mau dibilang bodoh. Nggak ada orang yang mau dibilang bodoh. Tapi untuk saat-saat tertentu, it's okay to feel stupid. To feel stupid ya, bukan untuk dikatakan bodoh.
Jadi cukup diri kita sendiri. Nggak apa-apa kalau gue merasa gue nih bodoh. Justru dengan seperti itu kita mau belajar. Justru dengan seperti itu kita lepas dari beban. Bukan dengan kesempurnaan yang kita ingin dapatkan instan yang kita sebenarnya nggak dapat. Yang kita nggak punya. Itu akan menjadi beban kita yang akan menjadikan kita terpuruk. Nah, ini harus yang tadi saya bilang, what made us. Kita harus tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, untuk kita perbaiki dan kita maksimalkan. Kalau kelebihan kita maksimalkan, kekurangan kita perbaiki. Kekurangan kita, ada kekurangan mungkin yang sama sekali mungkin kita nggak bisa, atau bukan prioritas yang untuk kita atasi, nggak apa-apa, simpan aja dulu. Tapi kelebihannya, karena nggak mungkin kesempurnaan, semuanya kelebihan nggak mungkin. Nah, itu yang menjadi penting. Yang terakhir saya mau katakan adalah passion is the source of energy. Harus punya gairah, passion. Teman-teman di mana? Nah, inilah kenapa passion penting. Karena ketekunan. Kenapa ketekunan? Ketekunan itu menurut saya adalah senjata yang paling ampuh. Kenapa? Karena ketika orang mengejar sesuatu, di awal itu wajar. Orang itu semangat, orang itu kuat, orang itu lari cepat. Tapi di tengah, apalagi udah jalan agak lama, pasti akan muncul minimal kebosanan. Dan itu pasti. Hanya passion yang bisa menghilangkan itu. Hanya passion yang bisa menjaga semangat. Hanya passion yang bisa menjaga energi kita semua. Nah, ini harus dijaga. Passion kita apa? Dan yang terakhir, paling terakhir, be curious. Tahu. Ingin tahu akan segala sesuatu. Ini penting. Supaya kita juga tahu potensi diri kita. Nah, sampai di sini. Ini modal dasar yang harus kita miliki untuk menemukan diri kita siapa, kekurangan, kelebihan kita apa. Sebelum saya bicara soal strategi komunikasi, saya ingin membuka kesempatan pada teman-teman. Ada pertanyaan dari sini yang bisa teman-teman rasakan. Mungkin kita bisa sama-sama pecahkan bersama. Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini bersyukurnya menambah terus. Ya, saya sambil minum kopi ya, mohon maaf ya. Untuk yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya, jadi kita bisa langsung berinteraksi dengan Mas Aiman. Lumayan nih teman-teman, kita juga bakal memperbaiki kekurangan kita sendiri. Ya. Raisen, untuk teman-teman. Oke, bagi Fatan, silakan menyalakan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya, Kak. Kan kita pasti memiliki yang namanya kekurangan dan kelebihan. Ada yang sering mengatakan bahwa kita harus fokus yang namanya pada kelebihan kita daripada kekurangan kita. Apakah itu dapat dikatakan benar atau memang kita harus fokus terhadap memperbaiki kekurangan kita yang memang benar-benar bisa kita oles dan bisa kita perbaiki. Kadang saya selalu bingung terhadap antara dua option tersebut, memperbaiki kekurangan kita yang bisa kita perbaiki atau emang benar-benar fokus terhadap yang kita miliki. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Satu dulu ya, nggak apa ya. Oke, terima kasih Fatan ini tadi udah nanya tapi nggak apa. Aktif, luar biasa Fatan. Ini merupakan modal kamu untuk maju. Jadi begini, kadang-kadang mahasiswa juga bingung kan. Gue ini mau jadi apa? Gue mau jadi apa? Tapi itu pertanyaan yang salah. Harusnya gue mau buat apa? Itu yang menjadi penting. Mau buat apa itu menjadi kekuatan, energi, passion kita untuk kemudian kita ngejar itu. Dan kadang-kadang dengan kita ingin membuat apa, kita melupakan tuh kekurangan kita. Kalau ada yang menjadi kekurangan menjadi pengganggu di situ, maka kita berusaha akan memperbaiki. Tapi kekurangan yang lain kita lupakan. Nah itu yang kemudian menjadi tantangan buat kita. Bisa nggak kita, jangan-jangan teman-teman cuma bilang, gue mau jadi ini, gue mau jadi itu. Nanti kalau udah jadi ini dan itu, teman-teman nggak tahu tuh, gue mau buat apa setelah itu. Oke, gue udah jadi sekarang. Misalnya mau jadi apa? Ada fakultas, saya nggak hafal semua fakultas sana ya. Misalnya ekonom, bankir, atau misalnya dokter, saya nggak ada kedokteran. Misalnya apa? Insinyur atau ahli apalah misalnya. Fatan di mana? Fatan di mana? Boleh tahu nggak? Kampusnya, jurusannya apa? Farmasi di Unjani, Kak. Oke. Aku mau jadi apoteker misalnya. Farmasis.
Ya kan yang paling populer kan farmasi kan apoteker gitu. Terus setelah jadi apoteker mau buat apa? Bingung. Karena mindset-nya gue mau jadi apa? Itu harus dicoret. Harusnya gue mau buat apa? Teman-teman banyak loh. Misalnya nih, saya senang ngomong farmasi. Saya tuh di taman belakang saya, di Instagram saya juga banyak saya sampaikannya. Saya tuh banyak tanaman-tanaman obat. Indonesia itu luar biasa loh. Luar biasa potensinya dari herbal. Itu luar biasa. Kenapa teman-teman nggak buka itu menjadi sentra Indonesia atau mungkin Unjani misalnya dari sisi farmasi punya pusat penelitian herbal se-Indonesia misalnya. Itu kan luar biasa. Apalagi Bandung, Jawa Barat gitu ya. Itu banyak sekali keanekaragaman tanamannya. Gampang nanam apa-apa di Bandung tuh gampang karena kelembapannya tinggi dan suhunya juga sejuk ya. Lebih mudah ketimbang di daerah lain. Dan bahkan tanaman-tanaman tertentu yang nggak tumbuh di daerah lain yang harus ada di tingkat ketinggian tertentu, di Bandung punya tuh, karena banyak dikelilingi oleh gunung. Nah, beda kan? Dari situ aja udah beda. Gue mau jadi apa? Gue mau jadi apoteker. Udah selesai. Setelah jadi apoteker bingung. Tapi yang satu lagi, gue mau buat kampus gue ini selama gue di Bandung ini, gue mau buat tanaman herbal dan gue akan menjadikan kelompok gue ini menjadi pusat herbal Indonesia yang ada di kampus Unjani. Itu kan beda. Dua hal yang berbeda. Gerak majunya itu juga beda. Yang satu cuma ngejar lulus, yang satu ngejar karya. Coba teman-teman pikir. Yang satu ngejar lulus, yang satu ngejar karya. Ngejar karya udah pasti lulus. Kenapa? Passion kok dia. Nggak usah khawatir dengan lulus. Kalau ngejar lulus, belum tentu lulus. Karena yang dikejar cuma lulus. Habis lulus juga bingung dia mau ngapain. Tapi kalau ngejar karya, udah pasti lulus. Kenapa? Dia punya passion. Pelajaran-pelajaran mata kuliah yang dia inginkan, itu dia akan kerjakan betul. Yang tidak dia inginkan, dia pasti berpikir, oh ini satu saat gue akan perlu, karena hari ini pengetahuan gue belum banyak, jadi mungkin gue ngerasa ini nggak perlu, tapi bisa jadi ini jadi perlu karena ini sudah ditetapkan oleh pihak kampus. Meskipun ketika ada masukan-masukan silakan disampaikan ke pihak kampus. Bu, kayak ini nggak relevan deh, Pak ini kayak nggak relevan deh. Kenapa? Karena gini-gini. Setelah saya coba studi literatur, saya coba studi banding, misalnya begini, nggak apa-apa kan terbuka. Saya yakin ada keterbukaan juga. Tapi ya disampaikan dengan cara-cara yang pas ya. Tentu itu menjadi masukan, nggak ada masalah. Itu soal kurikulum. Nah, saya bicara soal passion. Karena teman-teman ini harus yang pertama kali teman-teman punya adalah passion. Kenapa? Passion untuk berbuat sesuatu, passion untuk membuat sesuatu. Dengan itulah kemudian teman-teman bisa mencapai apa yang kemudian teman-teman inginkan. Tentu ini menjadi sebuah catatan ya, bahwa teman-teman harus punya ketekunan. Karena di tengah jalan, atau jangan-jangan nggak di tengah jalan, masih seperempat jalan, itu teman-teman udah mengalami yang namanya kebosanan, kejenuhan. Itu yang kemudian menjadi musuh utama. Kenapa? Habis itu udah stuck. Oke? Jadi itu, Mas. Berarti Mas Fatan itu masih berpikir bahwa gue mau jadi apa? Jangan, gue mau buat apa? Fokus ke sana. Maka kekurangan-kekurangan yang menghalangi untuk membuat apa itu akan kemudian langsung dicoba untuk langsung ke otak kita langsung ngatur. Oh ini harus prioritas, kekurangan ini harus gue atasi, kekurangan ini harus gue perbaiki, tapi kekurangan yang lain nanti dulu. Ada prioritas. Tapi berbuat sesuai dengan, kalau bisa ya, kalau saya saran ya, sesuai dengan apa yang sekarang ditekuni. Kalau farmasi ya terkait dengan farmasi, banyak kok. Farmasi itu banyak banget. Diferensiasinya itu banyak banget. Variasi-variasi produknya itu banyak banget. Nggak mesti satu kimia semua, nggak mesti obat semua, enggak. Herbal juga bisa. Dan itu kekuatan Indonesia menurut saya. Dan sekarang yang ekspansif kan cuma ada satu merek besar ya, sudah muncul ya, yang saya tuh pernah sebenarnya, saya cerita dikit ya, di program Aiman. Mungkin pernah dengar, teman-teman farmasi saya yakin. Saya tanya Fatan ya, pernah dengar Bajakah nggak? Saya masih mute ya. Nah, ya. Bajakah? Belum. Waduh, itu padahal luar biasa itu. Saya tuh dibully 3 hari 3 malam tuh gara-gara taping soal itu. Kenapa? Karena saya bukan tanpa lab loh. Itu
apa namanya, ada penelitian dari siswa SMA itu di Kalimantan Tengah, Palangkaraya, yang kemudian dia membawa ke Jepang, terus lanjut lagi ke Korea. Dan itu kemudian diteliti di sana, di lab di sana, memiliki kandungan antioksidan yang sangat tinggi, sehingga bisa melemahkan sel kanker, atau bahkan menghilangkan. Dan secara empirik itu juga sudah disampaikan, secara lab juga sudah ada, tapi tentu ini menjadi sebuah concern, karena belum ada penelitian yang sahih. Ya, ini baru penelitian di lingkungan kampus. Nah, itu PR sesungguhnya bagi teman-teman farmasi. Meskipun saya juga harus mengatakan bahwa tentu kita bicara ada mafia-mafia dari triliunan dolar ya, yang terkait, atau miliaran dolar saya yakin karena dunia, yang terkait dengan obat-obatan tersebut. Nggak gampang. Tapi nggak usah, memang bukan obat. Kan herbal bukan obat. Kita nggak boleh nyebut herbal sebagai obat. Nah, itu menurut saya luar biasa. Banyak potensi-potensi di Indonesia yang belum tergali dari sisi herbal. Dan itu bisa ditemukan teman-teman farmasi. Benar nggak? Pak? Belajar nggak soal herbal di sana? Belajar ya, kasih jempol ya. Oke, betul. Oke. Nurul Azmi, solusi buat orang mengalami overconfidence nggak? Waduh, keren. Kalau yang lain gue nih gimana? Gue agak takut nih overconfidence, Nurul Azmi. Ini apakah Anda atau yang lain? Oke, nggak apa-apa. Anda tuh nggak apa-apa. Agar bisa seimbang antara kemampuan dan kepercayaan diri yang berlebih. Kepercayaan diri bagus. Kayak tadi saya bilang bahwa saya ini walaupun bicara di depan publik udah hampir 20 tahun, ya, tahun depan saya 20 tahun. Apakah gugup itu masih ada? Masih. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena bisa dikendalikan. Gugup itu kan naiknya adrenalin, ada perasaan yang nggak nyaman. Ya, kalau nyaman kan ngantuk, tidur gitu. Ini nggak ada perasaan yang nggak nyaman, adrenalin yang naik. Buat dihilangin, jangan dong. Kalau dihilangkan, gugupnya teman-teman, dihilangkan, adrenalinnya teman-teman, akhirnya apa? Akhirnya nggak semangat. Ngomongnya tanpa intonasi. Nah, ini penting. Intonasi ini penting. Intonasi itu terbentuk ketika kita punya rasa yang tidak nyaman. Sehingga kita ingin menunjukkan bahwa ada emosi yang keluar dari jiwa kita. Jadi keluarkan itu. Gugup itu keluarkan dikit-dikit dengan emosi, dengan gairah, dengan passion. Itu nggak ada masalah. Itu bagian dari strategi komunikasi. Ya. Nah, bagaimana dengan overconfidence? Oke, overconfidence adalah kaitan ke emosi. Ini kita bicara soal psikologi. Di komunikasi juga belajar soal psikologi komunikasi. Ada juga, meskipun tidak sedalam dari psikologi, jurusan psikologi, tapi kita bicara dari sisi psikologi. Ini kan ada dalam individu kita ya. Nanti ada juga sosiologi komunikasi. Kita bicara dari masyarakat. Tapi kita bicara soal psikologi dulu, psikologi komunikasi. Gimana kalau soal overconfidence? Overconfidence nggak ada masalah, itu kan energi yang berlebihan di dalam. Tapi keluarnya jangan diumbar. Kalau diumbar nanti kelihatan orang sok pede banget sih. Ini orang wah gitu ya. Jangan, tahan, keluarkan dikit, keluarkan dikit, keluarkan dikit, keluarkan dikit. Jadi diatur supaya kita tidak tampak overconfident, kita tidak tampak berlebihan, lebay. Sekarang misalnya. Kalau kita keluarkan semuanya, habis. Jadi ada volumenya, ada pengatur volumenya. Volumenya 2 dulu deh, jangan langsung 8. Keluarin. Enak nanti. Dan itu menjadi passion. Ngomongnya berintonasi, otaknya berpikir cepat, hidup, bergairah, dan sebagainya. Itu, oke? Nah, saya kasih slide terakhir ya, sekarang. Sebelum kita nanti tutup pertanyaan. Apapun boleh pertanyaan. Ini strategi ya, karena waktu singkat, jadi saya mau kasih strategi aja. Ini. Kalau dulu, itu komunikasi kita linear. Orang tua ke anaknya. Linear, sender, message, channel, receiver, itu SMCR ya. SMCR, ya SMCR. Saya nggak susah ngomongnya.
sirkular, ya. Paling sebatas sekuat-kuatnya sirkular. Sender, message, channel, receiver, and feedback. Ada feedback. Feedbacknya apa? Ya paling kalau dulu beda, misalnya guru gini. Guru dulu saya dipukul pakai penggaris kayu biasa, men. Kuku panjang misalnya lupa motong, atau rambut gondrong, rambut nggak pernah gondrong, bukan keriting gitu ya. Kuku panjang deh, kuku panjang dipukul pakai penggaris kayu itu biasa. Sekarang coba guru pakai pukul anak, itu SD loh ya, kelas 4, kelas 3 sebelum masuk kelas tuh. Sekarang coba deh, guru pukul anak kelas 3 atau kelas 4 itu pakai penggaris kayu. Kalau bapaknya nggak ngelapor polisi itu, iya kan? Beda jawabannya. Dulu sirkular dari SMCRF itu cuma paling feedback itu cuma ya paling cemberut, kesel atau takut. Ya. Sekarang nggak bisa. Sekarang komunikasinya adalah transaksional. Ada sender, message, channel, receiver, feedback, dan sender lagi. Komunikator ke komunikator. Jadi ada bukan sekedar feedback yang sifatnya pribadi, tertutup, enggak. Tapi dia komunikasi lagi. Coba guru misalnya anak SMA dimarahin ya. Kalau dulu kita ya udah paling ngegerutu di belakang sama teman-teman. Sekarang enggak, bisa keluar kata-kata kotor tuh siswa ke guru. Banyak contohnya di berbagai daerah. Dan itu luar biasa. Ya itulah zaman yang kemudian berubah. Ya, meskipun itu tidak boleh dibenarkan. Harus ada konsep yang mengubah itu. Boleh aktif, boleh kritis, tapi harus tahu ada batasnya, ada adabnya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan pendidikan bukan hanya di sekolah, di rumah. Nah, biasanya anak-anak seperti itu pasti bermasalah di rumah. Entah karena mungkin orang tua yang terlalu keras, misalnya, entah dia mencontoh orang yang ada di rumah, entah siapa, atau paman, atau yang lain, kita nggak tahu. Atau mungkin dia ada masalah tertentu misalnya, kita juga nggak tahu. Ya, tapi pasti ada masalah. Dan itu semakin banyak. Dan bedanya dulu, ya, di zaman saya itu tahun 80-90-an, nah, saya SD 80, ya, SMP, SMA, sekolah menengah di 90, itu media tidak seperti sekarang. Ya, dulu di saya zaman sekolah menengah hanya ada film MacGyver dulu, ya, terus kemudian Knight Rider, mungkin teman-teman nggak tahu ya. Di RCTI masih satu dulu tahun 90-91 itu masih satu di RCTI aja. Kemudian berkembang 93 dan lain sebagainya. Nah itulah kemudian yang kita harus sampaikan. Nah lalu bagaimana strateginya? Nah ini terakhir. Yang pertama kita harus lihat. Nah tadi kan kita udah punya SMCRFS dari komunikator ke komunikator, dari sender ke sender lagi. Oleh karena itu yang paling penting kita harus tahu. Kalau kita mau berkomunikasi, misalnya kita punya, katakanlah ya, kita punya karya yang bagus. Katakanlah Unjani jurusan farmasinya punya produk ya atau pusat penelitian herbal dunia. Mungkin nggak bicara Indonesia lagi nih, dunia. Bagaimana mengkomunikasikan itu? Itu yang paling penting. Kita lihat sekarang, audiens kita siapa? Ini yang paling penting. Siapa yang mau kita sampaikan? Apakah hanya kalangan-kalangan farmasis? Apakah hanya kalangan-kalangan orang-orang yang di jurusan farmasi? Kan enggak. Kan kita mau tadi kalau Pak Rektor bilang, kita mau munculkan informasi ini ke minimal ke seluruh Indonesia. Jadi siapa? Ya orang Indonesia. Oke. Kalau gitu gimana? Kira-kira orang Indonesia apa yang paling dia butuhkan ya? Kita harus tahu tuh riset. Kira-kira apa yang paling dibutuhkan ya? Yang paling banyak sebagai penyakit pembunuh di Indonesia itu apa sih? Koreksi ya kalau saya salah. Yang pertama itu adalah penyakit degeneratif, jantung ya dan lain sebagainya, darah tinggi, bla 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 bla. Yang kedua kanker. Nah, ada nggak herbal yang terkait dengan dua besar itu? Kalau ada, sampaikan. Itu audiens kita udah dapat tuh. Kenapa? Karena mayoritas mereka membutuhkan informasi tentang pusat herbal itu yang akan
meringankan, saya nggak bilang mengobati ya, karena nggak boleh bilang herbal obat, yang akan meringankan dua penyakit itu. Misalnya, itu jadi penting. Kita tahu audiens kita. Dan selalu memilih audiens yang paling luas. Kenapa? Karena kita bicara soal efektivitas komunikasi. Lah kalau kita menyasar kelompok yang lebih kecil, sementara ada yang lebih luas, kenapa enggak? Sementara belum ada nih. Karena kan ini pertama kali, misalnya pusat herbal sedunia itu ada di Unjani dari jurusan farmasi, ya. Itu kan belum ada. Saya belum pernah dengar sih setidaknya. Dan itu belum ada lawan. Jadi cari audiens yang besar. Beda misalnya kayak Kompas TV. Kompas TV menarget seluruh pemirsa Indonesia, misalnya nggak akan mungkin. Kenapa? Udah ada RCTI yang TV hiburan, udah ada. Makanya kita menarget kelompok yang menengah atas. Menengah atas, upper, middle upper, satu. Yang kedua, kalangan menengah atas dari sisi terdidik. Ya. Maka kita nggak main tuh yang di bawah. Kenapa? Ya udah ada dengan hiburan hahaha dan lain sebagainya. Itu silakan mereka ambil. Tapi kita menengah atas. Supaya apa? Juga beda. Meskipun secara demografis ya, itu jumlahnya lebih sedikit dibanding mereka yang berada di menengah bawah, karena kita bicara di range Indonesia. Tapi informasi kita terarah, dan informasi kita didengar dan diikuti oleh para pemegang keputusan, decision maker. Itu penting. Nah, untuk itulah audiens ini harus kita teliti, harus kita riset. Siapa? Kenapa kita memilih dia? Lalu bagaimana untuk meraih dia? Ini penting. Ini strategi pertama dari komunikasi. Know your audiences. Tahu halayak Anda. Yang kedua, materialnya. Materialnya apa? Ya, pesannya. Oke, kita udah tahu audiensnya siapa, mereka karakternya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, secara umum ya, tentu nggak bisa satu persatu. Lalu sekarang material informasi apa yang cocok untuk mereka. Kita, kalau bahasa Belanda, kita donder terus, kita beri terus, kita layani terus. Itu isi materialnya. Yang ketiga, nah ini penting, terakhir ya, wow effect. Kenapa? Kalau udah tahu audiens, materialnya udah tahu, tapi disampaikan dengan cara-cara yang biasa, ya nggak dapet. Cara-cara yang biasa, ya udah business as usual aja. Pokoknya informasi A disampaikan, B disampaikan, bosan lama-lama. Nanti pasti akan ada rival, pasti akan ada pesaing. Pesaingnya siapa? Ya nggak tahu, pasti ada nanti. Dan mereka akan punya strategi yang jauh lebih jitu. Oleh karena itu, peliharalah wow effect. Atau kalau saya bilang, out of the box thinking. Ya, selalu ada, selalu perbarui. Selalu disampaikan. Selalu dipikirkan. Nah, 3 hal ini menjadi kunci kesuksesan teman-teman dalam berkomunikasi. Dimanapun. Mau komunikasi cuma ke 2 orang, ke 3 orang, ke 1 orang, atau bahkan komunikasi ke seluruh dunia. Saya pikir itu ya paparan singkat saya. Silakan jika ada pertanyaan, saya persilakan sebelum kita tutup semua sama-sama. Mas Aiman, ini ada yang ingin bertanya dari Andika Tripe Unjani. Selamat pagi Mas Aiman, izinkan saya bertanya. Ya. Tapi kalau misalkan saudara Andika mungkin bisa menyalakan kameranya, Ya. biar bisa langsung. Sebentar ya, ini saya mau share sedikit anak farmasi. Ya. Jadi kalau saya selalu minum kopi, misalnya cuma sehari, secangkir, segelas sehari. Tapi jangan lupa setelah minum kopi, dan kopi pakai susu. Kenapa? Supaya nggak terlalu asam. Dan selalu setelah kopi susu itu, saya selalu minum air putih. Kenapa? Supaya giginya nggak ada stain-nya. Coba anak farmasi yang dijelaskan. Baik, bagi Andika Tripamungkas silakan menyalakan kameranya agar kita bisa lebih interaktif nih dalam bertanya dan mendapatkan jawabannya. Karena ini menarik sekali pertanyaannya. Mas Andika. Ya, selamat pagi Mas Aiman dan selamat pagi kepada moderator. Kakak Andika. Ya, Mas, izinkan saya bertanya. Seperti kita ketahui bahwa pers itu dilindungi oleh. Jurusan di mana dong Andika nih? Oh ya, perkenalkan nama saya Andika. Saya dari jurusan Hubungan Internasional Unjani.
Oke. Oke, izinkan saya bertanya kepada Mas Aiman, bagaimana menurut Mas Aiman terkait bahwa pers itu kan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, terutama terhadap kebebasan pers. Tetapi dari yang saya sering dengar itu dari kawan-kawan pers, terkadang ada yang mengalami tindakan kriminalisasi. Ada yang dari aparat ataupun dari apapun. Nah, menurut pendapat Mas Aiman itu sendiri, bagaimana dalam melihat kasus ini? Terima kasih. Ya, memang tak terhindarkan ya. Terima kasih, ini luar biasa nih. Bahkan banyak yang wartawan-wartawan baru ya, yang baru tahun 2 tahun tuh nggak tahu hak dan kewajiban mereka diatur dalam undang-undang. Dan ini luar biasa. Saya 2018 saya dapat fellowship dari pemerintah Amerika Serikat ke 4 kota di Amerika Serikat, Washington, Michigan, Oklahoma, dan Louisiana, termasuk juga New York. Nah, di sana saya diminta untuk melakukan riset dari mereka. Ya, nggak ada satupun loh. Kan mereka kan federal ya, jadi beda-beda aturannya. Nggak ada satupun yang di negara bagian yang saya sebutkan tadi, ya, yang mengatur pers ini dengan aturan yang rigid. Seperti kita ada Undang-Undang 40, ada Dewan Pers misalnya, yang bisa menengahi ketika ada proses hukum dan lain sebagainya. Nggak ada. Memang mereka punya amandemen, First Amendment ya, di mana semua orang bebas mengatakan apa saja. Meskipun sekarang juga kan ada terkait itu ada, dan nggak boleh digugat. Meskipun ada juga proses pelaporan terkait hal-hal tersebut. Ya, saya nggak tahu nanti bisa diteliti lagi lebih lanjut. Meskipun juga saya nggak tahu apakah kayaknya nggak dilanjutkan sih. Di pers juga demikian. Jadi gini, Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers ini banyak juga wartawan yang nggak baca ini, terutama wartawan-wartawan pemula ya. Itu disebutkan bahwa ketika ada persengketaan, dispute ya, antara media dengan publik, ya, maka Dewan Pers yang melakukan penelaan informasi, melakukan penelitian informasi, itu dilakukan oleh Dewan Pers. Kalau Dewan Pers mengatakan ini adalah produk jurnalistik dan lembaga yang bersangkutan, media yang bersangkutan adalah media yang terdaftar, dalam artian bahwa bukan media abal-abal, media kaleng-kaleng yang tiba-tiba muncul untuk menyerang suatu terus hilang lagi, itu tidak boleh diproses karena ada MOU ya, ada Memorandum of Understanding, ada kesepakatan antara Polri dan Dewan Pers untuk tidak memproses ketika dua hal tadi. Yang pertama, medianya jelas, ya, terdaftar. Kemudian yang kedua, produknya ini berlaku dan ya, bukan atau. Produknya terkait dengan produk jurnalistik. Kalau tidak terkait dengan itu, silakan diproses polisi. Kenapa? Karena banyak orang bisa bikin .com nggak jelas yang buat menyerang buzzer dan segala macam ya, buat buzzer maksudnya. Lalu kemudian dia membuat banyak atau untuk memeras banyak, seperti yang kemarin terjadi oleh di Bung Effendi Ghazali itu ya, segala macam bla 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 gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah kriminalisasi pers ini sudah termasuk dua tadi? Kalau belum termasuk dua tadi, ya mereka bukan wartawan, jangan disebut wartawan dong. Tapi kalau termasuk dua tadi dan masih dikriminalisasi, kita lawan. Nggak boleh dong. Emang kita mau balik ke orde baru? Kan tidak. Jadi itu yang harus dijaga. Dan ini perlu dijaga, kawan. Ada dua hal yang perlu dijaga menurut saya. Yang pertama, merawat kebebasan sipil. Yang kedua, merawat keberagaman. Dua hal itu harus dijaga. Nggak bisa kemudian kita hanya berteriak, kita harus kebebasan sipil, tapi kita nggak jaga keberagaman. Dan sebaliknya, kita jaga keberagaman, tapi kita nggak menjaga kebebasan sipil. Karena dua hal itu adalah syarat mutlak demokrasi. Kalau kita bicara soal ilmu demokrasi, ya memang gurunya memang kan harus kita katakan ini adalah negara barat ya, karena memang ini sebuah kesepakatan yang diambil oleh Indonesia. Freedom of speech, freedom of expression, dan freedom of the press. Tiga itu kan, itu kuncinya. Freedom of speech, freedom of expression, and freedom of the press.
Jadi kalau seandainya ada kriminalisasi harus kita lawan. Selama kemudian telah ditangani oleh Dewan Pers dan Dewan Pers mengatakan ada dua hal tadi yang disebutkan bahwa dia media mainstream dan karyanya adalah karya jurnalistik yang cover both side. Nanti akan dilihat oleh Dewan Pers. Kalau dua itu sudah memenuhi syarat lalu masih dikriminalisasi, maka kita lawan. Tidak boleh. Tapi saya yakin bahwa MOU ini dijaga juga oleh pihak kepolisian. Silakan. Terakhir ya mungkin ya, karena saya harus keluar nih. Nanti terlambat di live IG. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya kembali. Terima kasih Mas Andika atas pertanyaannya. Mungkin ada yang ingin bertanya kembali ini? Untuk segera mengaktifkan kameranya. Oh ini nih, merasa salah jurusan ini penting nih. Merasa salah jurusan penting nih. Boleh nggak? Silakan. Atau para analis, terserah moderator deh. Ini menurut saya penting nih, salah jurusan. Saya juga merasakan hal yang sama dulu sempat. Oke. Nanti saya gabung deh. Oke, silakan, Mas Farhan. Oke, izin mulai diri. Nama saya Farhan Afif, bisa panggil Afif dari Fakultas Kedokteran di Uniani. Sebenarnya kurang lebih ada sedikit nyerempet pertanyaan yang sama dengan saudara tadi yang di kolom komentar. Mas Aiman, menarik banget untuk mengenai jurnalistik ini dan persnya tadi ya. Berarti kita kan, kita sebagai mahasiswa kedokteran juga kan memiliki upaya promotif yang untuk kesehatan ya. Nah di situ tuh bagaimana sih kan jadi dokter yang baik itu kan udah banyak banget dan kemampuan public speaking kita tuh nggak semua dokter punya gitu nantinya. Nah bagaimana sih menyikapi dengan era yang sekarang yang dimana kan lebih banyak digital ya, di mana virtual terus penyebaran hoax itu sangat lebih banyak. Itu bagaimana kita menyikapi pada saat kita memberikan materi mengenai hal terkait upaya promotif kesehatan itu untuk meyakinkan para pendengarnya itu percaya bahwa hal yang kita sampaikan itu benar-benar mutlak adanya dan pendapat yang kita opini itu sudah sesuai dengan fakta gitu untuk menyikapi hoax di luar sana. Iya, ya. Atau orang-orang yang nggak percaya misalnya COVID lah gitu langsung gitu ya. Iya, kan? COVID saya juga pernah dibully juga tuh waktu pas saya wawancara jering waktu itu. Terus yang kedua mungkin itu sih. Satu aja Mas ya, soalnya ada temannya lain. Iya, yang passion tadi. Berhubung passion Kak. Ini passion. Saya juga dulu passion banget buat siaran radio dan segala macam. Itu bagaimana yang menyikapinya? Sekarang kan ya medical life sama news anchor kan beda jauh ya. Kayak gitu. Itu nyikapinya gimana? Oke. Ini kedokteran ya, para analis ya? Oke, siap. Terima kasih. Iya Kak. Terima kasih. Ya, oke. Menarik pertanyaannya, gimana orang-orang yang nggak percaya segala macam ya tinggalin aja. Tapi jangan lupa kampanye kita harus kita lakukan terus. Ya mereka tinggalin nggak usah didengar. Kalau mereka juga nyebarin hoax segala macam urusan polisi lah kalau seandainya nanti ada yang melaporkan. Tapi gini loh, kalau kita tadi udah sepakat kita bukan mau jadi apa, kita mau buat apa. Nah fokus ke sana itu menjadi penting. Kenapa? Karena seluruh energi akan kita arahkan ke sana. Itu yang menjadi concern kita, kepedulian kita. Nah, jadi kalau hoax gimana segala macam nggak usah dipikirin ya, kita lanjutkan, keep working, keep inspiring. Nggak usah dipikirkan kanan kiri. Yang penting kita lanjutkan terus, kita lakukan. Kayak saya misalnya, gimana misalnya wartawan ada topik ini dibully, biarin aja, nggak apa-apa. Kita terus bekerja, kita terus menulis, kita terus siaran, kita terus membuat dialog, nggak ada masalah. Kita nggak di alam demokrasi ini kita nggak bisa. Kan tadi saya bilang kita harus merawat kebebasan sipil, kita harus merawat keberagaman. Selama mereka tidak melanggar hukum, ya silakan. Silakan dengan pendapatnya. Nggak boleh dong kita harus memaksakan mereka satu pendapat. Nggak boleh dong. Kan tadi kita udah sepakat. Kita akan merawat kebebasan sipil, kita akan merawat keberagaman. Silakan. Mau itu keyakinan, mau itu pendapat, itu bebas. Selama tidak melanggar hukum ya. Nah, kita punya kesepakatan yang namanya hukum positif di negeri ini yang harus kita taati. Jadi selama mereka punya pendapat berbeda, selama tidak melanggar hukum, ya silahkan. Apakah kita harus meluruskan mereka? Itu menjadi perdebatan panjang. Tapi yang jelas, kalau saya pribadi, apakah saya harus meluruskan mereka? Bagi saya pribadi, saya nggak punya kewajiban untuk itu. Yang saya punya kewajiban adalah saya terus mengedukasi, saya terus menginspirasi, saya terus memberikan
informasi yang terbaik. Ya, karena bisa jadi informasi yang saya sampaikan salah, bisa aja, bukan hal yang mustahil itu. Tapi prosesnya sudah saya lakukan dengan rigid, cek recheck dan baik. Apakah manusia itu harus benar? Ya kalau bisa jangan salah, tapi bukan berarti kan tidak pernah salah, kan gitu. Tapi yang jelas prosesnya harus benar. Proses harus benar. Dan kita terus mengedukasi, terus menginformasikan. Itu yang paling penting. Apakah orang itu akan berubah atau tidak? Bukan kewajiban kita. Satu. Kemudian kedua, soal passion tadi. Ini merasa bahwa, saya ini bilang Erliana, saya salah jurusan. Belum tentu nanti ketika lulus, kamu bisa menganggap bahwa jurusan yang kamu pikir, misalnya kamu sekarang di jurusan A, kamu ngerasa salah jurusan. Terus kamu lulus nih. Kamu pengen ke B misalnya pas waktu kuliah tadi ya. Setelah kamu lulus, kamu bisa lo balik ke A lagi. Iya gue ternyata bener sih jurusannya, kayaknya A deh gue. gitu. Jadi nggak ada yang tahu sesungguhnya teman-teman. Nah, apa yang saya harus pesankan pada teman-teman soal ini? Saya juga merasa hal yang sama. Kerjain deh semua apa yang ada di mata teman-teman sekarang. Karena itu merupakan kesempatan teman-teman untuk maju. Tapi teman-teman juga harus tetap terus menggali apa yang menjadi passion teman-teman. Diskusi dengan guru, dengan orang yang lebih berpengalaman. Ya bukan nggak mungkin pindah jurusan, bukan nggak mungkin. Tapi jangan, itu hal yang paling akhir. Setelah kemudian prosesnya lama. Tapi saya nggak sarankan itu kalau memang itu menjadi hal yang memberatkan teman-teman. Tapi silakan ketika teman-teman begitu, teman-teman, halo, ini masih masuk ya. Teman-teman ketika pindah jurusan itu misalnya akan menjadi hal yang lebih baik. Tapi sekali lagi ya, itu harus dilakukan bukan dengan membalikkan telapak tangan, bukan dengan di atas. Maaf, ini koneksinya terputus-putus sepertinya. Jalan, jadi yang teman. Oke, masih? Terputus-putus ini. Jelas? Belum. Ini gambarnya Bentar juga. ya. Oke, sekarang sudah bisa lagi. Saya ganti ini dulu. Saya ganti dulu. Saya ada beberapa wifi. Kadang-kadang sukanya. Udah jelas ya sekarang ya? Oke, mungkin karena koneksinya terputus, ini saya akan menjelaskan menginformasikan kembali ini pertanyaan terakhir karena banyak sekali ini antusias dari para peserta. Jadi di sini untuk tadi yang namanya Erlin ya, itu pertanyaan terakhir. Sambil menunggu, sepertinya lebih enak untuk break terlebih dahulu bagi para peserta yang ingin minum atau untuk makan juga silakan, diperkenankan. Iya, untuk minum dulu siapa tahu haus dan sambil menunggu narasumbernya kembali ini. Sudah bagus lagi. Oke, baik. Jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa teman-teman apa yang menjadi teman-teman yang sekarang dihadapkan teman-teman adalah teman-teman punya medan, punya kemampuan yang harus teman-teman asah. Jangan cepat terombang-ambing dengan perasaan, ya. Konsultasikan dengan ahli dan jangan cuma satu misalnya untuk kemudian memecahkan solusi tersebut, untuk mendapatkan solusinya. Dan itu menjadi penting supaya teman-teman nggak terombang-ambing. Jangan sampai kemudian nanti pada akhir teman-teman, iya harusnya gue yang dulu aja, kenapa gue mesti berubah gitu. Jangan sampai ada penyesalan seperti itu. Karena percaya deh, jurusan itu ya di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia bisnis itu
akan terkait satu dengan yang lain. Ya, akan terkait satu dengan yang lain. Jadi teman-teman nggak bisa bicara komunikasi, nggak bicara psikologi, nggak bisa. Bicara komunikasi, nggak bicara sosiologi, nggak bisa. Bicara teknik misalnya, nggak bicara sosial, nggak akan bisa. Akan ada bentrokan, tuh, akan ada demo. Tuh. Semua akan terkait. Jadi itu yang kemudian teman-teman harus pikirkan. Yang penting, jangan pernah berpikir mau jadi apa. Tapi berpikirlah, hendak buat apa. Dan berikan manfaat buat sesama kita sebaik-baiknya. Dan itulah yang seharusnya kita kejar supaya kita jadi manusia terbaik. Saya pikir, saya akhiri ya. Saya Aiman Wicaksono, terima kasih atas kesempatannya. Ini terhormat sekali untuk kita bisa bersama-sama di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita Pak Rektor tadi untuk bisa terbang lebih tinggi di Indonesia, itu tercapai dengan karya-karya kita, dengan pemikiran-pemikiran kita, dengan terobosan-terobosan kreatif kita. Sekali lagi sukses, dan selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Salam untuk Pak Rektor, Pak Bu Wakil Rektor, Pak Wakil Rektor, dan juga para dekan, dan juga para dosen-dosen lainnya, dan juga semua mahasiswa. Sehat selalu. Baik, diskusi pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Mas Aiman atas waktunya dan juga pemaparan yang telah diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah di-share oleh Mas Aiman ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga pada teman-teman yang telah aktif bertanya, juga telah mengikuti webinar ini sampai akhir diskusi kita. Saya izin menyimpulkan ini Mas Aiman ya, kalau misalkan kita itu tidak boleh yang namanya itu gugup gitu ya. Terus juga kita juga harus banyak berlatih dan banyak sekali yang namanya apa ya, kita harus tekun gitu. Dan juga jangan gampang terombang-ambing pada perasaan kita. Terus kita juga harus yang penting ini jangan mau jadi apa, tapi ingin menghasilkan apa. Saya merasa tersentuh sekali ini dengan apa yang Mas Aiman sudah bicarakan kepada kita semua pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Aiman atas waktunya. Semoga sehat selalu, Mas. Sampai bertemu lagi dan saya Vanieria Febrianti. Saya kembalikan pada MC. Terima kasih Mas Aiman.